Di bagian nanti good news lagi. Bikin lagi seperti tadi, tambah baru segala macam, kemudian ketampilan. Misalnya saya mau buat nih ya, saya buat baru lagi deh, biar tambah jelas. Tambah baru, kemudian misalnya produknya teman-teman. Kalau aku misalnya ya, misalnya kamera Canon 65D misalnya. Ya, terus teman-teman bisa lihat spesifikasinya, bla bla bla. Kemudian teman-teman terbitkan, kemudian terbitkan lagi. Ya udah ada laman diterbitkan, dan teman-teman kembali ke bagian workspace nih, udah muncul nih kan kamera Canon 65D, ketampilan lagi, terus ke menu. Karena saya belum buat produk ya, bisa lah, enggak apa-apa. Oke. Terus teman-teman lihat semua, kemudian nanti di bagian kamera Canon, kemudian tambahkan ke menu. Nah, muncul ya. Dia sebagai menu utama nih. Kalau teman-teman kembali, coba ya, aku simpan ya misalnya. Simpan menu. Kita kembali ke situs kita, dia akan menjadi menu utama. Seperti itu. Belum jadi sepenuh. Masih jadi gitu ya. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke dashboard dan kita perbaiki. Caranya sangatlah gampang. Tarik, drop, terus masukkan ke dalam. Dah. Hanya itu aja. Tarik atau drop and drag, tarik, kemudian teman-teman masukkan menjorok ke kanan dikit, nah udah. Dan jadinya nanti dia sub item. Kemudian teman-teman klik simpan menu lagi. Nah, kemudian teman-teman ke kunjungi situs, nah galeri, kita lihat galeri, nah udah ada kamera Canon 65. Nah, ini spesifikasi bisa dimasukkan. Seperti itu untuk menambahkan menu dan submenu. Oh iya, terus di bagian itu kan ada nih, apa sih namanya nih, di bagian ini pengaturan menu. Lihat lokasi penayangan. Jadi teman-teman, lokasi penayangan itu ada 3. Di footer, ada primary, di preheader. Ini peletakannya loh. Jadi teman-teman klik misalnya preheader sama menu preheader menu sama primary, kita lihat tampilan di situs. 2 jadinya. Nih, di atas preheadernya ini namanya primary. Nggak mungkin dong kita ngebuat menu seperti itu di tampilannya jadi 2 kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngeklik aja, dihilangin misalnya mau di primary aja, atau footer berarti di bawah ya menunya. Kemudian teman-teman klik simpan menu aja. Nah, kembali dia ke primary header, kemudian kunjungi situs. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia menu utamanya. Primary itu kunci utama. Seperti itu sih. Untuk menu dan masalah situs. Oke. Kayaknya seperti itu cukup jelas. Tapi ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kak, izin bertanya. Ya, gimana Mbak Nawang? Kan nanti pas bikin menu itu harus ada kayak isinya dulu ya. Itu Ya, sembarangan dulu berarti isinya. iya, nggak apa-apa, sembarangan dulu karena kita akan ngejarinnya minggu depan. Oh iya, makasih Kak. Ya, tapi kalau teman-teman mau iseng-iseng nyoba aja, mau belajar misi, boleh, silakan. Mau kotak-katik gitu loh, silakan. Nggak masalah sih kalau mau belajar aja, gitu sih. Nah, jadi nanti isinya nih seperti ini, masih ada apa namanya, ya masih kosong. Gitu. Ada good news aku udah isi sedikit aja. Ini kalau di tampilan, maksudnya di bagian halaman nanti bisa diedit seperti ini teman. Ada beberapa di laman maksud bisa diedit jadi kayak ada videonya, ada gambarnya, ada ngatur warna-warni hurufnya, seperti itu. Terus oh ya, jadi aku
kasih tahu di post misalnya, di post. Post ini adalah teks atau menu, bukan bisa disebut menu, teks atau laman, ya teks laman yang akan tampil di beranda, di menu utama, di beranda atau di home lah. Nah, di situ ini kan ada nih, hai fotografer muda. Ketika mengunjungi situs itu akan muncul seperti itu. Nah, dia akan muncul di bawah. Kayak kalimat say hello, kalimat nanti post ini juga sebagai pemeran utama sih di dalam bikin data teman-teman nanti, khususnya nanti ada penjualan produk. Jadi nanti akan di-spill caranya gimana sih ngebuat website itu jadi berupa produk, menjual produk kayak gitu. Ketika teman-teman nanti membuat laman, itu laman tetap bermanfaat, tapi nggak dalam artian nggak terlalu kompleks. Nah, kompleksnya nanti kita mainnya di plugin. Jadi nanti ketika nanti kita pelajari juga lebih kompleksnya ya, itu di plugin. Jadi nanti persis kayak Shopee. Teman-teman bisa masukkan gambar produk, deskripsi produk, beli, masukkan keranjang, terus pembelinya bisa check out, terus nanti pembeli bisa masukkan nama, alamat, gitu. Tapi bukan dikirim beneran ya, maksudnya ada menu-menu seperti itu. Itu nanti di bagian plugin. Tapi untuk yang sekarang ya ini aja dulu. Kemudian ada kategori. Nah, kategori ini yang tadi aku udah buat. Nah, kategori itu kan masuk nih dalam sub item. Sub item tadi udah buat juga di laman. Di bagian, ya benar, di bagian laman. Nah, di kategori teman-teman juga bisa bikin. Human interest, mikro, fotografi. Jadi, ketika teman-teman nih buat produk nih, menu produk, terus nanti kalian mau tambahkan apa, misalnya produk terbaru, terus terbaru 2021 misalnya. Nah, itu bisa teman-teman kategorikan. Bla 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 bla. Terus produk keluaran 2020. Nah, terserah pokoknya. Misal produk bestseller. Nah, itu biasanya kayak gitu ya. Bestseller ini kayak gitu. Itu bisa di bagian kategori. Gitu. Kan kalau kategoriku ya udah kategoriku yang tadi. Humanitas, mikro, sama potret. Kayak gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Apa kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk tema, terus ada menunya, seperti itu. Pokoknya kalau yang ngatur-ngatur seperti ini ya, ngatur-ngatur isinya kayak gini, itu di bagian sesuai. Dia nggak ada di dashboard. Itu di bagian sesuaikan. Jadi maksudnya template tema teman masing-masing. Kalau aku ada di theme option, kemudian itu di homepage. Terus aku pakai image leader. Nah, makanya ini ada muncul-muncul yang kayak gini. Jodoh adalah cerminan diri, kemudian ada apa dunia yang tenang, itu tuh diatur di bagian homepage. Terus ada homepage juga featured, itu yang bagian bawah sini. Itu pokoknya ngaturnya di bagian sesuaikan. Kalau mau ngotak-ngatik ya. Oh ya, ini menu juga bisa dibuat sih. Nah nih. Tapi ini nggak terlalu menyeluruh ya. Jadi kalau enaknya tuh bikinnya di dashboard aja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa kurang jelas atau nanti kalau udah selesai ngebuat dengan deadline seminggu lebih, itu seminggu ya,
Jadi mungkin bisa start lah dari sekarang. Jangan lupa nanti setiap kelar ngerjain tugasnya itu diisi progres website-nya. Per nama, per mahasiswa ya. Karena aku udah kasih tahu waktu itu di forum belajar, jadi diisi. Udah ngebuat apa aja. Misalnya teman-teman misalnya udah nyoba-nyoba mau apa sih namanya kayak nambahin isi ya udah boleh kalau mau diperbaiki, maksudnya mau diisi di bagian progres kayak gitu. Isinya yang sederhana aja kayak kalimat pembuka atau kalimat apa kayak gitu apa seperti itu teman-teman. Oh iya tak lupa juga, aku lupa ngasih tahu ntar kayak waktu itu sering ada yang panik dalam artian kok ini nggak berubah apa-apa ya mbak itu. Jangan lupa klik terbitkan paling kiri atas. Selalu ketika teman-teman merubah sesuatu di website, terbitkan, terbitkan, terbitkan. Biar nanti bisa berubah. Itu aja sih untuk bagian menu dan suplemen. Aku udah ngecek beberapa link dari teman-teman bagikan ya untuk kelas Ilkom kelas 3. Itu tuh ada yang nggak bisa diakses juga. Pastikan nanti mungkin apa namanya nanti saya robot ulang lagi jadi nanti supaya saya sama bapak bisa mengakses kayak gitu. Nanti dikasih seperti ini teman-teman, ini ya ini yang dikirim. Nah itu nanti itu kami nggak akan ada ini menu ini udah hilang dia, jadi tampilannya nanti cuma ini isinya seperti itu. Jadi nanti langsung nanti Google Form-nya tuh bukan subdomain dan domain lagi tapi link website kayak gitu sih. Oh ya nanti aku kasih dulu nih kumpulan waktu itu aku juga apa namanya kombinasi warna ya untuk web design. Jadi nggak sembarang spill warna ya teman-teman. Maksudnya kayak biru, hijau kayak gitu. Jadi ada aturannya sendiri supaya orang ketika mengunjungi website itu tenang ngeliatnya, nggak merusak mata. Kayak gitu. Nanti aku akan kasih linknya gimana caranya apa sih namanya nih mengatur website dengan warna-warnanya dengan kombinasi warna yang tepat. Jadi teman-teman bisa lihat nih, misalnya nih temanya boleh seperti ini kan ini biru putih ya, itu masuk ya. Ini bisa jadi soft putih campur dengan pink, pink soft juga, atau putih campur dengan ungu. Nah di sini juga ada kok warna-warnanya, bisa di copy aja. Ini bisa di copy, kemudian teman-teman bisa spill bagian di bagian warna. Ya hurufnya, warna hurufnya juga bisa diperbaiki kok. Nggak monoton putih hitam karena itu warna yang bisa sering dibaca. Nggak juga kalau teman-teman mau lebih estetik bisa ini latar belakangnya dan warna latar belakang sepertinya menunya nggak ada karena menunya menu karena ini apa websitenya menu bawaan jadi udah lah ya. Teman-teman nih bisa atur warnanya ya. Ini warna latar belakang loh. Maksudnya nanti kalau template teman-teman itu ada gitu loh tersendiri. Jadi ini nih bisa diubah di sini. Nah, tadi yang tadi tak kalian copy di sini bisa dimasukkan di sini. Dimasukkan di bagian warna ini. Biar nggak pusing-pusing kalian mau tarik sana, tarik sini, kayak gini, nentuin mana warnanya tuh ya. Nggak usah, bisa di copy. Bisa dihapus saja, terus nanti teman-teman copy warna yang teman-teman bisa masukkan. Jadi ada aturan-aturan sendiri di website gimana hasilnya supaya tetap tidak merusak mata lah ketika masuk ke bagian. Ini nggak bisa dirubah soalnya ini bawaannya websitenya. Jadi hanya bisa merubah kalau punya website aku itu cuma bisa merubah latar belakang. Nah,
Nama website itu Shuttle News temanya ya. Teman bisa pakai atau mau pakai yang lain juga nggak apa-apa, terserah. Seperti ini. Oke, yang mau ditanyakan untuk bagian ya silakan. Mbak, maaf mau nanya. Tadi kan Ya. yang waktu coba itu kan linknya yang nggak bisa kebuka yang kayak punya teman-teman itu. Nah, ini udah aku baikin, terus udah muncul hello world-nya dari WordPress itu, Ya. habis itu gimana ya, Mbak? Oh, oke. Udah muncul ya yang Hello World itu ya? Iya. Nah, ketika kamu udah masuk itu, kalau mau bisa langsung kan. Itu bisa ke bagian sini. WordPress home login. Nah, kayak gitu. Atau ada pilihan lainnya supaya lebih mudah. Itu ketika kamu udah masuk kayak gitu, ke bagian tadi kamu udah simpan nggak sih yang kalau udah kelar instalasi, install itu ada tulisan kayak apa? Ada link-link kayak gitu, installation sukses bla bla bla, ada nggak? Ada sih, cuman aku enggak simpen deh kayaknya. Simpan ya. Kalau misalnya dari situ lebih bagus. Tadi langsung bisa diklik aja. Tapi kalau mau kalau udah nggak simpan ya udah bisa masuk ke sini aja WordPress. Terus masukkan tadi nama email kamu, kemudian kata sandinya. Oke, saya coba ya, Mbak. Makasih. Iya, silakan. Jadi sebenarnya lebih enak dari tadi lagi teman-teman. Maksudnya dari apa sih namanya nih? Dari tampilan awalnya gitu. Jadi misalnya nih. Oh iya Kakak, Iya, mau gimana? tanya itu yang waktu login tuh itu pakai subdomain atau email yang di itunya? Nah, email yang ini teman-teman udah buat di bagian ini apa sih namanya? Di bagian WordPress ketika udah instalasi, bentar ya. Oh yang di username itu? Iya, ini admin account. Oh. Ini email ini yang ini dimasukin nih. Terus kata sandinya teman-teman. Itu bukan pemilik domain ya. Jadi ketik itu kan kalian udah bikin nih. Ini subdomain nih Asus Maya. Jadi ini berarti milik kalian. Kalau kalian milik kuliah API My ID berarti itu punya domain, punya si domain. Jadi ya harus subdomainnya masing. Jadi teman-teman bisa nanti masuk ke bagian WordPress. Login. Nah, ini kan ada nih alat tingkat atau nama pengguna, alat aja masuk. Terus lanjutkan, kalau nggak salah nanti ada sandi sih. Karena ini kan aku otomatis, karena aku mau masuknya dari ketika instalasi, ada link kayak gitu, terus aku klik linknya di new tab, nanti muncul kayak gini. Gitu. Tapi sama aja. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya, apa sih namanya? Di bagian gimana sih kemarin tuh? Nah, ini maksud aku tadi. Congratulations, the software was installed. Ini teman-teman bisa tinggal klik aja dari sini. Nanti masuk ke bagian. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke bagian admin. Jadi kalian sebagai admin. Nah, udah, teman-teman bisa ngedit sesuka hati teman-teman aja udah masuk ke bagian situs teman-teman kan. Nah, terus langsung milih apa tema. Ini tadi menurut aku, yang mbaknya tadi itu kan bisa langsung dari sini tuh. Jadi nggak perlu ke WordPress login juga. Oke, tapi nggak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa udah cukup jelas? Dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau diem berarti ngerti ya. Berarti nggak ada yang nge-PC lagi ya? Belum ada, Mbak. Oke. Jadi mungkin tadi udah cukup jelas. Mungkin ada yang record atau ada yang catat langkah-langkahnya ya silakan. Yang mungkin yang record tadi boleh share ke teman-temannya
atau gimana kayak gitu. Kalau record enaknya pakai OBS karena itu nggak terlalu berat. Aku juga biasa kalau belajar, maksudnya dalam artian ngeliat dosen menjelaskan terus itu kayak perhitungan terutama itu pasti nge-record ya. Nah, itu recordnya pakai OBS. OBS itu ringan. Nah, kayak gini, OBS itu 64 bit. Bisa download aja banyak di Google. Jadi bisa bisa ngevideo terus sampai bisa di-share. Jadi itu nggak berat. Dia ngabisin berapa, nggak sampai, biasa cuma MB, nggak sampai giga. 2 jam pembelajaran bisa ngabisin cuma berapa MB, nggak giga. Oke, cukup jelas. Jadi tadi kuncinya adalah, nanti tak kasih nih. Mbak, maaf mau nanya lagi. Ya gimana Zara? Itu kok di aku nggak mau dia emailnya nggak bisa gitu loh Mbak. Padahal aku pakai email yang sama buat daftar WordPress. Kok daftar WordPress? Yang iya aku login di WordPress-nya itu pakai email yang tadi gitu, tapi nggak mau. Dia bilang emailnya ditemukan atau apa gitu. Iya kan? Iya. Tapi Mbak, kalau misalnya sometimes itu emang ternyata nggak bisa dibuka, itu cuman bisa untuk satu email doang kan Mbak? Enggak sih, itu kan bisa dirubah-rubah selama kamu hapus subdomain, kamu hapus di bagian ini di cPanelmu, subdomainnya kamu hapus, ya nggak apa-apa. Nanti kamu bisa ngulang lagi dari awal tapi ya. Kamu langkah-langkahnya lagi seperti itu, ini di remove, bikin baru lagi, kemudian ya makanya itu tadi udah waktu itu aku udah ke teman-teman, kalau ketika udah setelah install itu pastikan udah kelar semua, udah baik, kemudian nanti install, baru ini bisa dirubah, nggak selamanya ini sih, maksudnya dalam artian misalnya nama perusahaannya apa kayak gitu bisa diganti aja, nggak apa-apa, karena kan udah terhapus ya yang subdomain itu kayak gitu sih. Coba ntar aku ulang deh. Ya oke. Jadi ya gimana Mbak Ade? Kak, pas kemarin kan yang di WordPress tuh aku yang admin username tuh pakai perusahaan kan. Nah, admin emailnya kan email aku sendiri. Nah, sama kayak gitu sama kayak Zara, nggak bisa login itu gimana? Pantesan. Ini kamu nggak ini kok, nggak ada kata kalimat inimu ya, nggak ada kalimat subdomain ya, kayak gini ya. Pasti nggak ada. Sebelumnya tuh ada, cuma aku ganti pakai email aku soalnya kirain. Oke, benar. Jadi otomatis emang nggak bisa. Nggak ada hubungannya email pribadi dengan admin email. Jadi pastikan ini terisi subdomain teman-teman. Kan ini website ya. Jadi otomatis nggak ada hubungannya dengan teman-teman kali. Teman-teman daftar domain. Oh, jadi pakai email yang subdomain, bukan email pribadi? Bukan. Kalau email pribadi pasti yang muncul pasti adalah misalnya Maya @gmail.com gini kan pasti. Nah itu pasti. Iya kayak gitu. Pantas nggak bakalan bisa diakses. Biar sampai lebaran monyet gitu. Terus gimana Kak? Ya harus hapus subdomain. Ulang dari awal. Kayak gitu. Nggak bisa karena ini kan udah paten. Kok nggak ada menu edit soalnya. Maksudnya dalam artian nih ketika udah buat terus teman-teman udah install udah jadi. Terus ya udah nggak bisa diakses karena itu email pribadi itu. Jadi pastikan ada kata asdosnya atau asdos lagi. Kata subdomain di belakangnya gitu. Aduh, kan hilang nih. Nah, ini maksudnya. Ini ada kalimat ininya loh, subdomainnya itu penting. Jadi yang bagi semua teman-teman nih yang salah kemarin pakai email pribadi atau email si
admin ya, email si domain yang teman kalian daftarkan itu mending diulang aja. Ulangnya gimana, ya udah hapus subdomain teman-teman di bagian domain. Nih, di bagian domain kemudian nanti remove. Ketika remove ya udah kita mulai lagi dari awal. Subdomain, nama domain, udah domainnya berarti ini ya, domain ya. Ini ya. Maksudnya dalam artian yang buat pertama. Misalnya APTI kelompok APTI Ilkom 31, berarti APTI Ilkom 31 itu domainnya. Terus namanya bebas lah. Biasa muncul itu gabungan dari nama subdomain dan domain. Kamu mau tanya Kak, Ya gimana? nanti kalau misalkan kan ini misalkan aku tuh udah buat tampilan ya, terus Iya. misalkan aku tuh bosen, nah tapi di tampilan itu tuh aku udah masukin misalkan kayak yang beranda kayak gitu. Nah kalau misalkan ganti tampilan tuh nanti keinstall ulang nggak? Maksudnya mulai dari awal nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi jangan pernah takut untuk masalah ganti-ganti tema. Karena emang kita buat menyesuaikan ya. Menyesuaikan dalam artian kesukaan kita. Tema kita tuh, ini cocok nggak sih? Ini nggak cocok, kayak gitu. Itu nggak bakalan berubah. Jadi yang berubah itu palingan tata letak menu biasanya. Yang menu utama yang kayak gini. Kayak gitu. Jadi misalnya tema yang satunya tuh menunya di kiri, berarti nanti dia muncul di kiri, kayak gitu. Menunya di bawah, berarti di bawah, kayak gitu. Tinggal cara pengaturannya aja. Tapi nggak bakalan berubah apapun itu. Jadi misalnya teman-teman udah ngisi di bagian penjualan produk, teman-teman udah ngisi deskripsi segala macam, itu nggak bakalan hilang. Nggak ada berubahnya. Mbak, mau tanya Mbak. Iya, gimana Mbak Fitri? Tadi kan saya kan mau itu yang di WordPress kan mau install kan Mbak. Tapi itu yang di bagian cost installation URL tuh ada tulisan gini Mbak. Terus bla 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 was not found gitu Mbak. Gimana ya? Coba di share screen dulu. Aku Oke. Ya, coba monggo. Udah belum Mbak? Sertifikat was not found. Iya. Iya, udah. Itu. Trusted SSL. Itu gimana Mbak? Ngaruh nggak? Tapi dia nggak ngaruh sih kayaknya nge-fontnya. Kayaknya gitu sih. Atau gimana ya Pak? Mungkin ada sertifikat not. Oke. Tapi kamu bisa ngakses websitenya nggak? Belum Pak, ini baru mau install Pak. Oke. Kamu baru install ya? Oke. Jadi nih. Jadi apa namanya? Trusted SSL was not found. Kalau tempat kalian pernah menemukan hal yang sama nggak? Kalian pernah menemukan hal yang sama seperti ini atau baru ini doang? Yang lain gimana? Pernah nemukan? Enggak ya? Enggak Pak, aman. Iya. Kalau saya ya, pertama mungkin loh ya, saya apakah mungkin kalimatnya terlalu panjang atau tidak? Saya kurang tahu belum tahu ya. Mungkin coba nih Mbak, nanti sebelum ini kan menurut saya ini kan agak terlalu panjang ya. Mungkin coba nanti digunakan ketika Mbak apa namanya? Ketika nanti menggunakannya nih. Nah, atau sebelah ini saya coba SSL error. Oke, mungkin kalau apa namanya, coba kalau misalkan nanti pesan saya, Mbak, coba nanti kamu bikin apa sebelumnya itu nanti dihapus, terus coba diganti dengan apa namanya, dengan nama yang lebih simpel aja, bahkan kayak Kirana aja atau apa sebagainya gitu ya. Mungkin karena kan ini kan terlalu panjang gitu ya. Kirana mungkin apa namanya dipersingkat aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nama site-nya
ini nggak masalah sih gitu, Mbak.